Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kalau kemarin gue ngomongin season 2 Yakusoku Neverland, kali ini gue tertarik untuk ngebahas season 2 ReZero. Oh iya, kalau kalian pengen nonton ReZero season 2 secara gratis dan legal, anime ini bisa kalian tonton di aplikasi Ikiyi. Di sana juga ada Yakusoku Neverland season 1 dan juga season 2. Kenapa? Menurut gua, ini adalah kata yang paling tepat untuk menjelaskan seluruh isi season 2. Tidak seperti season 1 yang ceritanya bisa dibilang simple, yaitu tentang perjuangan Subaru yang ingin menyelamatkan Emilia. Di season 2 ini yang paling ingin Subaru selamatkan adalah para penghuni mansion, sedangkan Emilia akan lebih fokus menghadapi masa lalunya. Nah, selama menghadapi ujian Sanctuary ini, kita diberikan banyak sekali pertanyaan yang tak terjawab. Kenapa tak terjawab? Karena kalau kalian cari tahu, belum ada jawaban pasti untuk semua pertanyaan di season 2 ini, dan semua jawaban yang ada masih sekedar teori para fans. Apalagi autornya ngomong kalau para witch baru akan muncul kembali di arc 11 dan banyak misteri baru akan terungkap di arc 10 nanti. Padahal cerita di season 2 ini masih berada di arc 4. Siapakah Hector? Kenapa dia ngejar Echidna? Apa tujuannya Pandora? Kapan Rem bangun? Kenapa Minerva sedih melihat Emilia? Kenapa Emilia disebut anak penyihir? Kenapa mukanya Satella mirip Emilia? Kenapa? Gila kan? Lu dikasih satu season utuh hanya untuk bertanya-tanya dan jawabannya tidak akan kalian ketahui hingga bertahun-tahun ke depan. By the way, buat lu yang belum tahu, novel ReZero saat ini baru saja masuk ke arc 7. Nah, ini dia yang gue suka dari ReZero. Misterinya, teori-teorinya, bahkan dari awal season 1, kita sudah diberi pertanyaan apakah Emilia adalah Satella. Dan sampai di season 2, bukannya menjawab pertanyaan itu, kita malah diberikan banyak pertanyaan baru. Gue pun suka dengan pemotongan kurnya. Cerita di Core 1 lebih fokus ke semua penderitaan yang harus Subaru hadapi demi bisa menyelamatkan orang-orang di Sanctuary dan juga Mansion. Lalu masuk ke Core 2, ceritanya sekarang lebih berfokus ke hasil perjuangan Subaru yang sangat berbuah manis dan dipenuhi dengan harapan. Bahkan di sini kita bisa melihat kalau Subaru ternyata bisa jadi OP. Berbeda dengan season 1 yang jarak antara kesengsaraan dan harapannya sangat tipis. Ya wajar aja sih, karena season 1 mengambil 3 arc sekaligus. Jadi di awal episode kita dibuat sengsara, lalu setelah itu dibuat bahagia, lalu dibuat sengsara lagi, bahagia lagi, dan begitu terus hingga ending. Sedangkan di season 2, kita dibuat kenyang dulu loh dengan semua penderitaan Subaru di core pertama, bahkan sampai ending di core 1 pun kita masih dibuat menganga dengan fakta yang Roswell katakan. Tapi masuk ke core 2, rasanya kita sebagai penonton seperti diberi hadiah karena sudah mau bertahan hingga sekarang dengan menampilkan cerita di mana Subaru tidak lagi mati dan semua rencananya berjalan mulus. Selain itu, core 2 juga dipenuhi dengan banyak sekali scene flashback. Kalau flashback di core 1 hanya bercerita tentang masa lalu Subaru, di core 2 ini hampir semua karakter utama kita diberikan flashbacknya, mulai dari Roswell, Beako, Garfield, dan juga Emilia. Nah, dengan banyaknya flashback itu membuat karakter development di season 2 menjadi sangat sempurna karena kita jadi lebih terikat dengan cerita setiap karakternya. Selain itu, semua flashback ini memperkenalkan kita dengan banyak karakter baru seperti Hector, Pandora, Fortuna, asal-usul Betelgeuse, dan juga banyak hal yang lain. Dengan kemunculan mereka semua, membuat cerita ReZero menjadi semakin kompleks dan juga semakin menarik untuk dinantikan. Siapa coba yang gak penasaran akan seperti apa caranya Subaru melawan Pandora? Padahal ini si Pandora tuh OP banget. Dia bisa mengatur segalanya hanya dengan kata-kata atau istilahnya dapat menulis ulang realitas. Tapi terlepas dari semua itu, gue melihat beberapa alasan yang bisa saja membuat orang tidak suka dengan season 2-nya. Mulai dari Rem yang AFK sepanjang season, gambarnya yang gak sebagus season 1, ceritanya yang makin ribet, latar ceritanya yang monoton karena cuma berfokus di Mansion dan Sanctuary, serta banyaknya flashback terutama di Core 2 yang mengingatkan gue dengan anime Naruto, The King of Flashback. Oh ya, by the way, ratingnya ReZero itu naik terus loh. Dari season 1 yang awalnya 8,28, lanjut ke season 2 part 1 naik ke 8,49, dan season 2 part 2 semakin naik ke angka 8,67. Ini berarti, meskipun season 2 terasa sangat sempit dan penuh dengan scene flashback, hal itu justru bukan membuat ratingnya menurun, namun malah membuat para fans semakin suka dengan season 2-nya. Oke, sekarang gue pengen bahas scene paling berkesan di season 2 ini. Kalau menurut kalian, scene apa yang paling berkesan di season 2? Kemunculan Pandora, Emilia yang jadi OP, kemunculan Satella, pertemuan Subaru dengan para witch, battle Elsa melawan Garfield, atau Subaru yang jadi OP setelah ngebuat kontrak dengan Beako? Nah, kalau gua, scene yang paling berkesan adalah ketika bukunya Roswell ingin dibakar. Waktu ngeliat scene ini, gua beneran nangis loh.
Hati gua teriris dan air mata ini benar-benar menetes melihat ekspresinya Roswaal. Lu bayangin, Roswaal yang sepanjang season 1 terlihat sangat tenang dan misterius. Masuk ke season 2, dia diperlihatkan sebagai penjahat dengan obsesinya yang sangat berlebihan. Tapi ketika benda yang paling dia jaga di muka bumi ini malah dihancurkan tepat di depan mukanya, semua ekspresi tenang itu menghilang dan yang terlihat di sini hanyalah wajah seseorang yang sudah putus asa dan takut kehilangan bendanya yang paling berharga. Gue jadi ingat anime Made in Abyss, di mana Nanachi yang menangis ketika harus merelakan Mitty mati, padahal dia tahu kalau Mitty adalah sosok paling berharga dalam hidupnya. Sumpah, gue hanya butuh satu episode ini untuk ngomong kalau Re:Zero season 2 jauh lebih bagus daripada season 1-nya. Di sini tuh kita melihat Ram dan Roswaal yang sama-sama berjuang demi orang yang mereka cintai. Ram rela mempertaruhkan nyawanya demi membebaskan orang yang paling dia cintai dari obsesi yang berlebihan. Tapi di sisi lain, Roswaal berjuang sendirian selama ratusan tahun demi bisa membangkitkan sosok yang paling dia cintai. Ditambah lagi musik yang benar-benar pas di scene ini, end credit yang juga muncul di saat yang tepat, dan diselingi dengan flashback singkat tentang Roswaal. Perfect bro. Gue kasih 10/10 lah untuk scene ini. Dan juga di sini gue dapat vibe-nya episode 19 Kimetsu no Yaiba yang juga menutup episodenya di saat yang tepat. Jadi perasaan kita sebagai penonton benar-benar terluapkan di akhir episodenya. Kalau di episode 19 Kimetsu no Yaiba diakhiri dengan suasana yang sangat bersemangat, nah episode 23 ini diakhiri dengan suasana yang sangat menyayat hati. Gue jadi bingung sih, anime apa yang bakal gue pilih nanti nih di Isekai of the Year 2021. Di akhir tahun lalu, gue sempat ngomong dalam live kalau Mushoku Tensei dan Konosuba bakal jadi top prioritas gue sebagai pemenang Isekai of the Year 2021. Tapi setelah menonton Re:Zero Core 2, terutama episode 23 ini, gue jadi semakin ragu harus memilih apa. Gue juga udah maraton Mushoku Tensei Core 1, tapi feel yang gue rasakan masih kurang dibandingkan Re:Zero Season 2. Bahkan, kalau ternyata tahun ini Otome Game bakal rilis Season 2-nya, gue akan tetap pilih Re:Zero Season 2 dibandingkan Otome Game. Tapi entahlah, mari kita tunggu sampai akhir tahun nanti. Siapa tahu Mushoku Tensei Core 2 bakal lebih bagus daripada Re:Zero Core 2. Atau mungkin akan muncul judul lain yang lebih gila lagi. Oh ya, by the way ketika gue ketik skrip ini, gue belum nonton Tensura Season 2 sama sekali. Jadi gue belum bisa berkomentar apa-apa tentang anime itu. Oke? Mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan. Gue sudah nggak tahu harus ngomong apa lagi tentang Re:Zero Season 2. Sebagian besar apa yang ingin gue sampaikan sebenarnya sama aja dengan yang gue sebutkan di konten Isekai of the Year. Jadi daripada kepanjangan dan diulang-ulang, mending kita berhenti sampai di sini aja. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Dulahan. Bang, bahasa Taroku mau sama dong, karena bentar lagi bakal ada season 2. Nanti aja lah, kemungkinan bakal gua bahas detail kecil, itu pun kalau nemu. Ada dari Vermosa, saran anime yang mirip-mirip dengan Kizunaiver bang. Gue udah lupa sih ceritanya Kizunaiver. Kalau nggak salah sih ini anime ada unsur romance dan setiap karakternya saling berbagi perasaan kan. Kalau bukan perasaan berbagi luka lah. Kalau premisnya begitu, berarti lu bakal cocok dengan anime Kokoro Connect. Walaupun genre-nya lebih ke arah drama dibandingkan Kizunaiver, tapi setidaknya premisnya mirip karena semua karakternya saling berbagi perasaan satu sama lain. Ada dari Mazu, bang bahas No Game No Life dong. Kalau bahas spesifik sih gue belum niat bro, tapi kalau No Game No Life gue udah pernah bahas 2 kali di konten detail kecil dan juga konten Mechanic Talk. Ada dari Eunoya Ginger Paz. Bro, anime dengan MC yang gak OP tapi menang-menangan. Catatan seru ceritanya. Thanks. Kalau Subadrun masuk berarti selain itu. MC yang gak OP tapi bisa menang selain Subaru, ya berarti Kazuma. Atau coba nonton anime Inno Battle. Seingat gua, MC-nya nggak OP karena yang bisa dia panggil rata-rata hanya monster imut. Ada dari Kyotaka Akito, gabut, mantap. Ada dari Jolly buat nambahin open codex, makasih bro. Gue tuh rada kecewa sih dengan codex musim ini. Padahal Nakro tuh skinnya udah banyak dan kira baru aja Halloween kemarin dapat skin codex, tapi sekarang malah dapat lagi. Dan terakhir ada dari gak tahu siapa. Bang, apa syarat menciptakan NPC di Yggdrasil? Setahu gua aja ya. Pertama, si kreator harus punya XP pool. XP pool ini hanya bisa didapatkan jika si kreator memiliki guild base yang memungkinkan untuk membuat NPC. Lalu setelah itu, si kreator harus menentukan mau buat NPC dengan level berapa. Setelah dari situ, barulah diatur stat point, nilai karma, job class, dan juga rasio levelnya sesuai dengan level NPC itu. Lalu dibuatlah deskripsi setiap NPC sesuai keinginan si kreator, walaupun bisa saja dibiarin kosong kayak punyanya Sebas. Setelah semua itu, barulah masuk ke tahap desain karakter. Contohnya ketika Peroncino meminta salah satu member guild untuk mendesain shelter, tapi malah dibuat tidak sesuai dengan keinginannya. Dan setelah semua itu, jadilah NPC.
So itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.